Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku melahirkan. Sebenarnya aku udah sempat cerita ini di Instagram aku. Di Instagram aku tuh ada highlight namanya birth story. Di situ aku bercerita tentang pengalaman persalinan aku kemarin, tetapi mungkin gak terlalu detail. Jadi aku memutuskan aku pengen tetap bikin videonya. Siapa tahu ini bisa menginspirasi buat kalian. Mungkin pengalaman aku bisa membantu gitu. Jadi aku kemarin itu lahirannya sesar, tetapi itu bukan sesar yang direncanakan, melainkan itu emergency C-section yang diputuskan di hari H tersebut karena ada beberapa indikasi yang bisa dibilang mengharuskan secara nggak langsung untuk aku dan suami ambil keputusan cepat untuk sesar. Tadinya tuh aku pengennya normal. Nah, nanti aku akan cerita kenapa bisa kayak gitu di video ini semua, dan aku juga akan cerita detailnya kayak prosesnya, persiapannya, rasanya kayak gimana. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, just keep on watching. Ya, jadi sebelum kita mulai langsung ke proses persalinannya, aku pengen cerita sedikit tentang kronologisnya dulu ya. Jadi yang pertama itu aku dan suami memang memutuskan memilih metode persalinan normal jika memungkinkan. Tetapi jika ada indikasi yang membahayakan baik bagi ibu maupun bagi janin, kita nggak masalah dilakukan sesar. Jadi memang dari awal tuh aku mempersiapkan mental aku untuk kedua-duanya, baik normal maupun sesar gitu kan. Tetapi kalau diri aku sendiri memang pengennya kalau bisa normal. Karena apa? Ada beberapa alasan, antara lain yang pertama pastinya itu natural. Jadi kalau memang aku bisa, my body is capable to do that, why not? Yang kedua adalah pasti recovery-nya itu lebih cepat dibandingkan kalau kita sesar. Yang ketiga, aku dan suami pastinya pengen punya anak berikutnya gitu ya, jika memungkinkan. Nah, jarak antara satu anak dan anak lainnya itu kalau normal itu nggak masalah, misalnya 1 tahun pun mau punya anak lagi masih bisa. Tapi kalau sesar itu ada jaraknya gitu, tergantung dokternya, tapi kurang lebih antara 3 tahunan baru boleh hamil lagi. Jadi kurang lebih itu alasan aku kenapa aku lebih kepengen normal. Nah, sekarang untuk kronologisnya. Jadi lahiran itu guys bisa terjadi di usia kehamilan mulai dari 37 sampai 40. Kurang lebih rata-rata kayak gitu. Nah, jadi pas udah masuk ke 37 minggu, aku tuh sudah mulai kayak okay, it can happen at any time gitu kan. Jadi gue udah siap. Hospital bag itu udah aku siapin, udah masuk di mobil. Isinya barang-barang aku, suami aku, dan baby. Jadi pas di minggu ke-37 itu aku belum merasakan apa-apa, belum ngerasain kontraksi, bahkan konpal atau yang disebut kontraksi palsu itu pun juga kayak masih jarang-jarang banget gitu. Nah, waktu aku ke dokter di usia kandungan 37 minggu, aku bilang, dok saya tuh belum ngerasain apa-apa gitu. Kata dokter, oh nggak apa-apa kok, ini masih 37 minggu, dicek semuanya, janinnya, ketubannya, plasentanya, semua masih dalam keadaan oke. Nah, minggu berikutnya, pas memasuki minggu ke-38, aku kontrol lagi dan aku bilang lagi, dok saya belum ngerasain apa-apa juga gitu. Again dicek sama dokternya semuanya masih oke. Kondisi janin maupun aku masih sangat mungkin untuk lahiran normal gitu. Cuman sama dokter aku dikasih vitamin B1. Jadi itu tuh sebenarnya vitamin tapi bisa memicu kontraksi. Kata dokter aku, coba kita lihat dulu dalam 1 minggu ke depan kamu ngerasain kontraksi apa enggak. Kalau memang sudah merasakan kontraksi, kita langsung aja ketemu di rumah sakit. Tapi kalau memang belum, berarti ya jadwal minggu depan tetap kesini lagi. Nah, selama aku dikasih vitamin itu, aku belum juga ngerasain kontraksi. Sampai di minggu ke-39, itu aku ke dokter lagi. Itu sebenarnya paginya aku udah ngerasain kontraksi. Aku ngerasa itu kontraksi masih tipis-tipis banget. Nah, pas kontrol aku bilang sama dokter, dok, pagi ini tuh saya udah ngerasain kontraksi yang berpola. Kebetulan aku punya aplikasi untuk menghitung kontraksi dan aku sangat menyarankan banget sama kalian yang lagi hamil, jangan nunggu sampai masuk ke 37 minggu baru cari-cari aplikasi. Menurut aku dari sebelumnya pun kalian cari aja aplikasi yang kira-kira cocok buat kalian. Kalau aku pakai aplikasi yang namanya Contraction. Namanya simple banget, cuma contractions doang, tapi menurut aku itu simple pemakaiannya dan gampang. Dan pagi itu aku udah mulai coba ngitung pakai aplikasi aku. Di situ kontraksi aku tuh sudah berpola per 8 menitan, tapi itu masih tipis-tipis banget, bener-bener nggak sakit. Menurut aku masih lebih sakitan kontraksi atau kram-kram pada saat menstruasi. Nah, tetapi karena sudah berpola, menurut aku mungkin ini sudah waktunya. Cuman kata dokter ya kalau memang masih tipis banget, masih rasa sakitnya belum intens banget, ya pulang aja dulu nggak apa-apa. Nah, akhirnya malam itu aku pulang tuh ke rumah. Nah, malam itu aku tidur, tapi aku nggak bisa tidur karena kontraksinya hilang muncul terus. Paginya itu aku udah ngantuk, capek, kayak udah mulai kehabisan tenaga gitu.
Dan tanggal 7 November itu kontraksi aku udah lumayan lebih intens. Akhirnya aku sempat istirahat dulu, tidur sebentar kebangun lagi, kontraksi, tidur sebentar kebangun lagi gitu. Sampai akhirnya pas siang, sekitar jam 12-an, itu aku keluar yang namanya lendir darah. Atau biasanya dikenal juga dengan mucus plug. Nah, pas di situ aku baru, oh this is it. Berarti emang beneran. Dan itu artinya aku mengalami pembukaan di cervix ya kan, makanya ada lendir darah yang keluar. Artinya nggak lama dari situ harusnya pembukaannya terus menambah gitu kan. Nah karena itu siang jam 12-an akhirnya aku makan dulu, terus aku mandi dulu, relax. Pokoknya aku mandi pakai air hangat, pakai baju yang udah aku siapin untuk rumah sakit. Aku cuma pakai daster ruffle dress gitu doang. Jam 3 sore abis asar baru aku dan suami berangkat ke rumah sakit. Nah begitu nyampe ke rumah sakit itu kira-kira sekitar jam 4 sore gitu. Aku nggak bisa langsung diperiksa karena harus rapid test dulu. Nah aku rapid test, hasilnya keluar sekitar 30 menitan baru aku masuk ke ruang observasi. Di situ aku diobservasi, dicek detak jantung janin dan juga aku, dicek tekanan darah dan segala macamnya. Nah, terus di situ aku udah mulai kesakitannya agak lebih dari sebelumnya. Tapi begitu suster datang untuk melakukan VT atau cek dalam, itu ternyata aku baru pembukaan 2. Ternyata dokter aku bilang, udah jangan pulang ke rumah, nginep aja di rumah sakit. Oke, akhirnya aku sama suami urus kamar dulu. Nah, di situ aku udah mulai kayak losing myself gitu guys. Jadi sebelumnya itu setiap kali kontraksi aku bisa ngatasinnya tuh dengan cukup kalem karena aku belajar teknik bernafas. Nah, menurut aku itu cukup penting banget. Aku sangat menyarankan kalian mau usia kandungan berapapun, lebih awal lebih baik. Tapi kalau misalnya udah usia kandungan hamil tua pun baru mau mulai belajar teknik bernafas juga nggak masalah. Menurut aku olah fisik dan olah nafas itu sangat penting banget. Karena itu bermanfaat banget pas kita lagi ngerasain kontraksi itu aku bener-bener atur nafas itu bisa meringankan rasa sakit, or at least walaupun nggak meringankan tapi kita bisa tetap fokus berpikir, nggak yang teriak-teriak kesakitan kayak gitu. By the way, untuk olah fisiknya, yoganya, aku ada video di Instagram di IGTV. Di situ aku pernah bikin rutin aku yoga ringan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, oke, balik lagi ke cerita di rumah sakit tadi. Setelah kita udah dapet kamar, aku masuk kamar itu sekitaran abis maghrib. Nah, itu aku sempet mandi lagi pakai air hangat. Terus dianterin makan, di situ aku nyaris nggak mau makan karena udah mulai kesakitan banget. Dan suami aku yang encourage terus, pokoknya kamu harus makan karena kamu butuh tenaga. Jadi jadwal pemeriksaan pembukaan itu adalah setiap 2 jam sekali. 1 jam dari terakhir aku dicek, itu aku udah kesakitan banget. Akhirnya aku bilang sama suami aku, tolong teleponin dong, mungkin aku bisa dicek lagi gitu, ini udah pembukaan berapa, aku pengen tahu. Nah, terus akhirnya suami aku telepon ke bagian suster dan susternya datang untuk cek pembukaan aku. Dan ternyata pembukaan aku nggak nambah, tetap di pembukaan 2. Di situ aku ngerasa kayak, oh my god, kok pembukaan gue nggak nambah-nambah ya, dari tadi cuma 2 doang, sedangkan kontraksinya aku ngerasain tuh nambah terus gitu loh, intensitasnya nambah terus sampai sakit banget gitu. Akhirnya aku sempat minta epidural karena aku pengen tidur. Ini malam kedua aku nggak tidur. Kalau ternyata lahirannya diprediksi tuh subuhnya, besoknya tanggal 8 November subuh, of course I need my energy ya kan. Ternyata dokter aku tidak menyarankan karena kalau dikasih epidural memang rasa sakitnya hilang sementara, tapi begitu nanti misalnya datang waktunya aku untuk push dan ternyata efek obatnya masih ada, itu berbahaya buat janin. Karena kalau aku nggak bisa nge-push, pastinya akan dilakukan vakum, dan vakum itu berbahaya buat janin. Jadi dokter aku tuh sangat amat tidak menyarankan epidural. Kata dia kalau emang sakitnya udah nggak tertahankan, daripada epidural mending sesar sekalian. Nah, di situ aku galau. By teori and data, aku masih mungkin untuk menunggu lahiran normal, tapi physically aku udah sangat amat kelelahan sekali karena aku kontraksi terus dan aku nggak tidur. Sekitar setengah jam dari situ tuh susternya datang bilang, gimana nih mau jadi sesar apa tetap nunggu normal? Kalau memang mau sesar, diputuskan segera ya sebelum jam 10 malam, karena kalau di atas jam 10 itu bakal susah cari timnya. Aku dikasih waktu 10 menit untuk memutuskan mau sesar atau tetap nunggu normal. 10 menit itu tuh benar-benar sangat amat menegangkan buat aku guys, karena aku merasa aku pengen tetap normal, tapi aku tahu tubuh aku tuh kayaknya udah nggak kuat. Tapi kalau sesar pun aku ngerasa kayak gagal, ngerti nggak? Kayak apa yang udah aku persiapkan selama ini kok kayaknya akhirnya aku berujung dengan sesar.
Terus aku berpikir, akhirnya aku tanya sama suami aku sempat telepon mami aku juga. Terus suami aku bilang dua-duanya baik, kamu yang tahu fisik kamu kayak gimana, apapun keputusan yang kamu pilih, aku dukung. Aku sempat down di situ, cuman akhirnya ada titik dimana aku mikir kayak, well, kayaknya gue nggak segagal itu juga gitu. Aku tuh udah ngerasain kontraksi, aku hitung dari mulai tanggal 6 November pagi sampai 7 November malam, itu udah hampir 2 hari. Kalau aku hitung jamnya, totalnya itu 42 jam. Terus aku tiba-tiba kayak bangkit gitu mentalnya, kayak ya berarti gue nggak gagal karena gue udah melalui itu 42 jam dan wajar banget gue nggak kuat gitu loh. Akhirnya aku bilang sama suami aku, oke, bismillah, aku siap sesar. Terus suami aku langsung telepon susternya, oke kita mau sesar. Mereka langsung siapin timnya. Gak nyampe setengah jam itu aku udah siap di ruang operasi. Itu cepet banget sih. Nah, begitu aku memutuskan sesar dan mereka siapin timnya, proses yang aku alami adalah persiapan mau operasi. Yang pertama aku ganti baju, aku disuruh buka semua baju dan lepas semua aksesoris. Terus aku dipakein baju rumah sakit, ya kan. Abis itu aku suntik untuk infus. Aku di infusnya di sebelah sini. Aku nggak tahu kenapa nggak di sini, di sebelah sini. Itu pertama kalinya aku disuntik infus. Sebelumnya tuh aku takut banget guys, karena semua orang bilang yang disuntik di sini tuh sakit banget kan. Dan ternyata trust me guys, itu nggak sesakit yang aku kira. Nah setelah dipasang infus, aku sempet diambil darah. Terus cek alergi itu di sebelah sini. Nah, udah dari situ aku diantar pakai kursi roda menuju ruang operasi. Aku masuk, aku dipakein kayak apa tuh penutup rambut gitu. Terus aku disuruh berbaring di meja operasi sambil nunggu dokter anestesinya. Tapi cuma berapa menit abis itu dokternya datang, aku disuruh duduk lagi dan membungkuk gitu, disuruh membungkuk karena anestesinya akan dilakukan di tulang belakang kan. Dan aku lumayan takut, tapi di situ aku udah bodo amat karena ngerasain kontraksi itu juga sakit banget, ngerasain rasa takut mau disuntik itu juga cukup mengerikan. Jadi aku udah pasrah, bodo amat, sakit pun juga nggak apa-apa gitu. Nah begitu disuntik aku yang gitu doang. Serius guys, mungkin karena rasa takut aku tuh besar banget. Jadi begitu aku ngerasain suntikan yang sebenarnya sakit, tapi itu nggak sesakit yang aku kira. Nah setelah di anestesi, dokter kandungan aku datang. Terus aku dibaringkan lagi ya kan. Di sini aku dikasih lapisan kain untuk menutupi. Di situ aku ngantuk banget parah. Karena aku udah nggak tidur 2 hari dan aku kelelahan mengalami proses kontraksi. Prosesnya yang pertama itu adalah aku merasakan anestesinya bekerja dulu. Pokoknya setiap proses itu aku pasti dikasih notifikasi, jadi aku nggak bingung, aku nggak kaget. Ada suster di sebelah aku yang bilang, "Bu, nanti akan ngerasakan sensasi panas di bagian kaki dulu ya. Dia akan menjalar ke atas sampai ke bawah dada." Terus ditanya, "Udah ngerasain belum sensasinya?" Aku bilang, "Udah, tapi baru satu kaki doang." Jadi cuman kaki kiri aku doang yang ngerasain, kaki kanan itu masih belum ngerasain. Nggak lama dari situ diupdate lagi, udah nggak bisa gerak tuh jari-jari kaki aku. Efek kebalnya itu mulai ke arah lutut, ke paha. Nah di situ dokter kandungan aku bilang, "Saya pasang kateter ya." Terus aku sempat bilang gini, "Dok, anestesinya belum nyampe ke arah atas itu, kayaknya saya baru ngerasain sampai di paha." "Enggak kok, bentar lagi naik," kata dia gitu. Terus ternyata dia pasang kateter dan aku udah nggak tahu sama sekali. Nah setelah pemasangan kateter itu langsung siap-siap dibedah. Jadi aku dikasih notifikasi gini, "Bu Yasmin, ini bukan tidak berasa sama sekali ya. Nanti ibu akan tetap merasakan apa yang sedang kita lakukan, cuman tidak sakit." Terus aku yang, oke, it's kind of new for me. Gue nggak tahu tadinya tuh bakal kayak gitu. Aku pikir benar-benar nggak ngerasain apapun sama sekali. Tapi ternyata memang berasa gitu, perut aku diapa-apain. Cuman memang nggak sakit dan rasanya kayak kulit kebal, tebel gitu. Dan karena aku udah ngantuk banget, jadi aku nggak fokus guys. Itu benar-benar aku kayak orang ngeblank gitu loh. Abis itu pas bayinya mau dikeluarkan, dokternya sempat bilang gini, "Bayinya akan kami keluarkan secara manual, perutnya akan kami dorong, siap-siap ya, kita mulai sekarang ya." Dan itu prosesnya cepet banget. Terus aku ngerasa perut aku memang kayak didorong-dorong dari segala arah. Terus begitu bayinya keluar, itu aku bisa berasa, oh my god, itu benar-benar momen yang unbelievable. Dan setelah bayinya keluar, tadinya aku kira bakal ditaruh di aku kayak di lapisan pembatas itu, mungkin dari atas itu akan ditunjukin ke aku. Tadinya aku kira kayak gitu, ternyata enggak. Bayinya langsung dibersihkan. Nah setelah itu bayinya dibersihkan dan aku dijahit kembali ya kan. Nah di situ aku tidur. Terus tiba-tiba ada yang bangunin, "Bu Yasmin, Bu Yasmin." Terus aku bangun, aku lihat suster kayak, "Iya sus," gitu. "Ini bayinya." Terus aku nengok ke bahu aku di sini, ternyata bayinya di sini. Terus aku kayak, oh my god. My first impression when I saw Myra, she was very white. Aku nggak nyangka dia seputih itu.
Yang aku lihat itu sisi muka dia sebelah kiri, mata dia kebuka, ngeliat ke atas ke arah ceiling gitu, dan aku cium dia di pipi 3 kali. Dan itu momen yang luar biasa banget sih, itu terekam banget di kepalaku karena sampai sekarang tiap kali Maira tidur terus kebangun, maksudnya tidur dalam posisi tiduran tapi bangun gitu ya, dan kalau aku lihat dia dari sisi sebelah kiri, aku selalu keinget momen itu. Itu adalah my first picture of her. Terus udah dari situ bayi dibawa ke suami aku nggak tahu lagi, aku tidur dijahit. Abis itu aku dibiarkan di ruangan itu sampai sekitar 2 jam, baru aku dibawa ke kamar. Pas udah selesai ditaruh di kasur, info semua udah dirapihin, diselimutin, suster-suster pada keluar, aku menggigil. Terus suami aku bilang itu reaksi yang wajar pasca operasi karena tadi dokter Nuke udah memperingati suami aku mungkin akan terjadi hal seperti itu gitu. Besok paginya baru bayinya dibawa ke kamar. Di situ aku udah mulai disuruh belajar memiringkan badan dulu, dan itu sakit banget. Di situ itu sakit banget, apalagi pas aku disuruh belajar berdiri guys, itu sakit banget. Tapi aku bukan nakut-nakutin ya, menurut aku emang itu sakit banget, tapi apa ya, kita masih bisa kontrol lah rasa sakitnya. Kalau emang pas mau berdiri sakit banget, kita bisa duduk lagi gitu. Jadi setelah aku udah bisa miring, baru belajar menyusui. Hari besoknya aku udah mulai bisa berdiri dibantu sama suami aku. Hari ketiganya baru bisa mandi sendiri. Menurut aku recovery aku di rumah sakit cukup cepet sih. Hari ketiga aku pulang ke rumah. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu cerita proses persalinan aku. Kalau ada yang pengen kalian tanya, jangan segan tanya aja di komen section di bawah. I would be very happy to help you guys. Kalau misalnya ada informasi yang kalian pengen tahu tapi kalian belum dapatkan di video ini, tanyakan aja. Semoga bermanfaat, and thank you so much for watching. I'll see you guys around on my next video. Bye guys!